Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Januar, mahasiswa FST jurusan Sains Data dengan nomor induk mahasiswa 0542487727. Dan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang ketiga untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, untuk kegiatan praktikum ketiga kita kali ini, kita akan mempraktikkan algoritma perhitungan gaji dengan menggunakan operator, statement if, dan juga array. Dan untuk case study-nya sendiri, kita diberikan data berupa golongan dan juga gaji untuk masing-masing golongan, lalu jam lembur serta persentase untuk masing-masing jam lembur, dan untuk inputan sendiri kita diminta untuk memasukkan golongan dan juga jam lembur, dan untuk output ataupun keluaran kita diminta untuk menghitung jumlah penghasilan yaitu yang didapat dari gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Dan untuk case study-nya sendiri, kita akan membuat 4 fungsi. Yang pertama adalah menentukan nilai gaji pokok berdasarkan golongan, lalu menentukan persentase gaji lembur berdasarkan jam lembur, menentukan besarnya gaji lembur, dan menentukan total penghasilan. Dan untuk pelaksanaannya sendiri, yang pertama kita akan persiapkan Eclipse IDE, lalu membuat kelas, main method, dan juga deklarasi variabel, lalu membuat fungsi untuk mencari gaji pokok, membuat fungsi untuk mencari persentase gaji lembur, membuat fungsi untuk mencari total penghasilan, dan yang terakhir, memanggil fungsi di method dan menampilkan hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan praktikum yang pertama, yaitu mempersiapkan Eclipse IDE. Untuk kegiatannya, kita langsung saja masuk ke Eclipse IDE-nya. Kita klik File, New, Java Project. Kita beri nama Praktikum 3. Dan sekarang di sini terdapat folder Praktikum 3 dan Eclipse IDE siap untuk kita tuliskan kelas dan juga algoritmanya. Sekarang kita masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu membuat kelas, main method, dan deklarasi variabel. Dan untuk kegiatan kedua ini, untuk kelasnya kita membuat new Java class, lalu membuat main method, lalu mengimport package karena kita akan menginput sesuatu, lalu membuat fungsi untuk input data, dan juga membuat metode untuk algoritma penghitungan gajinya. Oke, sekarang kita masuk saja ke Eclipse IDE. Untuk membuat kelas, kita klik folder src, klik kanan, new, Java class. Kurang lebih seperti ini tampilan awal untuk kelasnya. Jadi yang pertama, karena kita akan membuat inputan atau masukan, kita perlu mengimport package scanner dengan cara kurang lebih seperti ini untuk import package scannernya. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat main method. Oke, kurang lebih seperti ini untuk deklarasi main methodnya. Langkah selanjutnya adalah membuat fungsi untuk scanner. Oke, kurang lebih seperti ini untuk fungsi input scannernya. Langkah selanjutnya adalah mendeklarasikan variabel yang nantinya akan dimasukkan data yang akan diinput oleh user. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita punya variabel untuk golongan dan juga variabel untuk jam lembur. Dan untuk memastikan datanya berhasil dimasukkan, kita bisa membuat fungsi print. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan ditampilkan data yang dimasukkan berupa golongan dan jam lemburnya juga. Lalu untuk tahapan selanjutnya, kita akan membuat metode untuk algoritma penghitungan gajinya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk deklarasi metode untuk algoritma perhitungan gaji. Jadi di sini untuk tipe datanya sendiri adalah float karena mungkin nanti ada perhitungan dengan menggunakan persentase, lalu kita buat datanya berupa array karena kita akan menangkap
return atau keluaran dalam bentuk array, dan untuk masukannya sendiri berupa string, yaitu golongan, dan juga integer berupa data jam lembur. Kegiatan selanjutnya adalah membuat fungsi untuk mencari gaji pokok. Dan untuk mencari gaji pokok ini kita perlu mendeklarasikan variabel penting, lalu membuat array 2 dimensi untuk jenis golongan dan juga nilai gaji pokoknya. Lalu yang ketiga, membuat fungsi menggunakan for dan if, sehingga fungsi dapat berulang dan tidak perlu menulis fungsi if secara berulang-ulang, seperti itu. Dan untuk deklarasi variabelnya, kita butuh beberapa variabel. Yang pertama, data gaji pokok dengan tipe data string, array 2 dimensi, lalu gaji pokok dengan bentuk integer, dan juga golongan pegawai dengan bentuk string. Oke, sekarang kita masuk saja ke eclipse.ide-nya. Yang pertama adalah deklarasi untuk variabel data gaji pokok. Oke, kurang lebih seperti ini. Array 2 dimensi untuk data gaji pokok. Lalu selanjutnya deklarasi variabel pendukung atau deklarasi variabel penting. Oke, kurang lebih seperti ini untuk variabel pendukungnya. Jadi untuk float gaji pokok ini sebagai tempat penyimpanan data gaji yang sudah ditentukan atau dipilih, dan untuk booleannya sendiri untuk memastikan apakah tipe datanya valid sesuai dengan yang kita cari atau tidak. Dan langkah selanjutnya adalah membuat fungsi untuk mencari nilai gaji pokok. Oke, kurang lebih seperti ini untuk fungsi mencari nilai gaji pokok. Untuk selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk mencari nilai presentase lembur sesuai dengan jam lembur yang diambil. Tahapan selanjutnya adalah membuat fungsi untuk mencari presentase gaji lembur. Dan untuk mencari fungsi presentase gaji lembur, kita perlu melakukan kegiatan pertama, mendeklarasikan variabel penting, lalu membuat array untuk menentukan nilai jam lembur yang diambil dengan jumlah presentasinya. Lalu yang ketiga adalah membuat fungsi untuk mencari nilai presentase sesuai dengan data yang diinput oleh user. Dan untuk variabelnya hampir sama seperti sebelumnya, itu ada data lembur dengan data data integer array 2 dimensi, lalu presentase lembur dengan tipe data float, dan juga jam lembur dengan tipe data integer. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke Eclipse IDE-nya. Pertama kita deklarasikan variabel pentingnya dulu. Oke, variabel telah dideklarasikan. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk mencari nilai persentase dari jam lembur. Oke, kurang lebih seperti itu untuk fungsi mencari persentase jam lembur. Untuk selanjutnya kita akan mencari fungsi atau membuat fungsi untuk mencari nilai gaji lembur dan juga jumlah penghasilan. Oke, kegiatan selanjutnya adalah membuat fungsi untuk mencari total penghasilan. Dan di sini untuk mencari gaji lembur dapat dicari dengan menghitung persentase lembur per 100 atau dalam persentase dikalikan dengan gaji pokok. Lalu untuk total penghasilannya sendiri berupa gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Oke, sekarang kita masuk saja ke eclipse.ide-nya. Yang pertama kita akan membuat fungsi untuk mencari gaji lembur. Oke, kurang lebih seperti ini untuk fungsi gaji lemburnya. Selanjutnya kita akan mencari fungsi jumlah penghasilan. Oke, kurang lebih seperti ini untuk fungsi mencari jumlah penghasilan. Untuk selanjutnya kita akan mengeluarkan atau return data yang terdapat dalam metode algoritma gaji ini.
Oke, kurang lebih seperti ini untuk metode algoritma penghitungan gaji. Di sini kita punya fungsi untuk mencari nilai gaji pokok, fungsi untuk mencari nilai persentase jam lembur, fungsi untuk menghitung gaji lembur, dan fungsi untuk menghitung total penghasilan. Dan datanya akan kita lempar atau keluarkan dalam bentuk array satu dimensi dengan tipe data float. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan memanggil metode algoritma gaji ke dalam main method dan menghasilkan atau menampilkan hasil akhirnya. Oke, untuk tahapan terakhir kita akan menampilkan hasil dari perhitungan metode algoritma gaji. Dan untuk menampilkan datanya kita perlu mendeklarasikan metode algoritma gaji ke dalam main method, lalu memasukkannya ke dalam variabel khusus untuk menyimpan datanya, dan yang ketiga menampilkan hasilnya dengan menggunakan perintah sistem outprint. Oke, langsung saja masuk ke eclipse.ide-nya. Kita kembali ke main method. Di sini kita akan memasukkan atau memanggil metode algoritma gaji. Oke, selanjutnya menampilkan hasil dari metode algoritma gaji. Hasilnya, dan untuk menampilkan hasil atau menjalankan program algoritma gaji ini, pertama kita save terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita klik tombol run algoritma gaji yang warna hijau. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan golongan pekerja. Contohnya A, lalu jam lemburnya kita masukkan 3 jam. Dan di sini data akan tampil berupa data jumlah gaji pokok 5 juta, gaji lembur 1.700.000, dan total penghasilan 6.700.000. Dan kurang lebih untuk hasilnya adalah seperti ini. Sama seperti yang tadi, 5 juta, 1.700.000, totalnya 6.700.000. Dan seperti itu untuk kegiatan praktikum kita kali ini, dan kesimpulannya adalah dengan menyimpan data dalam array, kita bisa menyimpan dan memanggil data yang diinginkan dengan menyebutkan indeks atau posisi di mana data berada. Dan selain itu, dengan menggunakan array, kita juga bisa menggunakan atau mengkombinasikan fungsi for dengan if, sehingga untuk beberapa data yang banyak kita tidak perlu menulis fungsi if secara manual satu persatu, kita bisa menggunakan fungsi for untuk mengulangi sesuai dengan jumlah data yang diinginkan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kegiatan praktikum yang ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kegiatan praktikum yang ketiga ini. Kita telah membuat atau mempraktikkan membuat array, membuat statement if, atau memanggil operator, dan juga menggunakan array untuk memanggil atau mengeluarkan data dalam metode. Dan kita juga sudah lihat ternyata dengan menggunakan array kita bisa mengkombinasikan fungsi for dan juga if untuk membuat fungsi if yang dapat berulang secara otomatis atau terus menerus sesuai dengan jumlah data yang ada, sehingga kita tidak perlu menulis fungsi if secara manual atau satu persatu. Dan kurang lebih seperti itu kegiatan praktikum ketiga kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.